Pernah kebayang nggak ada sekelompok manusia yang punya superpower beneran, tapi ini bukan film loh. Hubungan mereka sama laut itu dalam banget, sampai-sampai tubuh mereka ikut berevolusi. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama orang Bajo, sang penguasa lautan yang legendaris. Lihat angka ini deh, 70 meter. Coba bayangin, itu dalam banget. Sedalam itulah orang Bajo bisa nyelam. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, mereka ngelakuin itu semua cuma dengan sekali tarikan napas. Sekali napas. Ini bener-bener di luar nalar kita kan? Manusia biasa nggak mungkin bisa begini. Jadi, pertanyaannya cuma satu. Gimana caranya? Apa sih rahasia di balik kemampuan mereka yang super keren ini? Oke, kita bongkar ya rahasianya. Jawabannya tuh bukan sihir atau ilmu gaib, tapi sains murni. Ada rahasia biologis yang luar biasa di dalam tubuh mereka yang terbentuk lewat evolusi selama ribuan tahun. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Buat kita semua, kalau nahan napas di bawah air, tantangan utamanya ya oksigen. Otak dan seluruh tubuh kita butuh banget oksigen. Tanpa itu, kita nggak bakal bisa bertahan lama. Nah, di sinilah letak jawabannya. Para ilmuwan kaget banget waktu menemukan kalau limpa orang Bajo itu rata-rata 50% lebih besar dari limpa kita. Gede banget. Limpa itu kan fungsinya kayak gudang sel darah merah yang kayak oksigen. Jadi, gampangnya mereka itu punya semacam tangki scuba super canggih di dalam tubuh mereka sendiri. Dan ini semua bukan kebetulan loh. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut seleksi alam. Coba deh pikirin, selama berabad-abad, orang Bajo yang punya limpah lebih besar pastinya bisa menyelam lebih lama, dapat lebih banyak makanan, dan lebih mungkin bertahan hidup. Nah, gen limpah super inilah yang akhirnya diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Tapi adaptasi biologis sekeren ini nggak mungkin muncul gitu aja kan? Ini semua adalah hasil dari cara hidup mereka yang benar-benar unik. Jadi, yuk kita lihat lebih dekat gimana sih sebenarnya kehidupan orang Bajo di atas lautan? Orang Bajo, atau kadang disebut Bajau, dulunya itu benar-benar pengembara laut sejati. Seluruh hidup mereka dihabiskan di atas perahu. Walaupun sekarang banyak yang udah menetap di rumah-rumah panggung di atas laut, jiwa mereka sebagai manusia laut itu gak pernah hilang. Dan mereka tersebar luas loh di seluruh perairan Asia Tenggara. Kehidupan melaut mereka itu sangat terstruktur, ada tradisinya. Salah satu yang paling penting namanya Mamia Kadialo. Ini adalah sebutan untuk berbagai jenis ekspedisi pelayaran yang jadi inti budaya mereka. Nah, tradisi ini ada tingkatannya. Ada yang namanya palilibu. Ini perjalanan singkat harian buat cari makan. Terus levelnya naik. Ada bapongka. Ini bisa pergi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Biasanya sekeluarga di perahu besar mereka. Dan yang paling ekstrim itu sasaka. Ini kayak perjalanan epik antar pulau yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Kebayang nggak tuh hidup di laut selama itu? Hubungan orang Bajo sama laut itu jauh lebih dari sekedar tempat cari nafkah. Bagi mereka, laut itu punya jiwa, punya sisi spiritual yang penuh dengan aturan dan pantangan yang harus dihormati banget. Coba dilihat aturan-aturan ini. Buat kita mungkin kedengarannya sepele ya. Gak boleh buang abu, gak boleh buang air bumbu, bahkan nyuci panci di laut aja dilarang. Semua sampah harus dibawa ke darat. Ini nunjukin rasa hormat mereka yang luar biasa dalam kelautan, yang mereka anggap sebagai rumah. Nah, ini dia intinya. Di balik semua aturan itu, ada sebuah keyakinan yang mendalam. Orang Bajo percaya kalau beberapa terumbu karang itu adalah tempat suci, tempat arwah nenek moyang mereka tinggal. Jadi, kalau mereka mengotori laut, itu sama aja dengan gak menghormati para leluhur. Rasa hormat ini juga berlaku buat para penghuni laut. Penyu misalnya punya tempat yang spesial banget. Mereka dianggap hewan suci, penyelamat di saat susah. Makanya jangan harap ada orang Bajo yang mau berburu atau makan penyu. Itu tabu banget. Katanya bisa mendatangkan malapetaka. Oke, kita udah lihat biologinya yang unik, cara hidupnya yang luar biasa, dan kepercayaannya yang kuat. Tapi ternyata masih ada satu misteri besar yang sampai sekarang masih menyelimuti mereka. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya bikin pusing para ahli selama bertahun-tahun. Jadi, dari mana sih sebenarnya asal-usul orang Bajo? Ternyata, jawabannya nggak sesederhana itu. Sampai sekarang, ada 3 teori utama yang paling sering dibahas. Pertama, mereka datang dari Kepulauan Sulu di Filipina. Kedua, mereka punya hubungan dengan kerajaan maritim besar seperti Johor dan Bone. Dan teori ketiga, yang lebih baru, bilang kalau mereka mungkin justru berasal dari daratan Kalimantan. Beda-beda banget kan?
Dan pada akhirnya, belum ada satupun teori ini yang bisa dibuktikan 100% benar. Asal-usul orang Bajo yang sesungguhnya, ya sampai sekarang, masih jadi salah satu rahasia besar yang disimpan rapat oleh lautan itu sendiri. Kisah orang Bajo ini jadi bukti nyata betapa luar biasanya kemampuan manusia untuk beradaptasi. Dan ini bikin kita jadi mikir, kalau evolusi bisa menciptakan manusia super kayak mereka, kira-kira kemampuan luar biasa apa lagi ya yang tersembunyi di berbagai penjuru dunia, yang mungkin aja ada di depan mata kita tapi kita belum sadar?